Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raskia Zahra dari kelas 10E. Pada presentasi ini, saya akan membahas materi tentang informatika untuk masa depan. Yuk kita mulai presentasi. Informatika adalah ilmu yang mempelajari cara kerja komputer dan pengolahan data. Dalam kehidupan modern, informatika punya peran penting, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Teknologi masa depan yang berkembang pesat antara lain artificial intelligence, Internet of Things, Big Data, Blockchain, dan juga quantum computing. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran informatika dalam kehidupan manusia. Jadi, informatika itu punya peran yang penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Semuanya sekarang udah banyak dibantu sama teknologi informatika. Yang pertama di bidang pendidikan. Kita sekarang bisa belajar online, cari materi lewat internet, bahkan ikut kelas atau les dari rumah. Aplikasi kayak Google Classroom, Ruang Guru, itu semua contoh dari pemanfaatan informatika di dunia pendidikan. Yang kedua, di dunia kesehatan juga penting banget. Rumah sakit sekarang pakai sistem digital buat nyimpen data pasien. Jadwal dokter, bahkan ada juga aplikasi buat konsultasi kesehatan online, seperti aplikasi Halodoc. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, di bidang ekonomi dan bisnis. Banyak toko sekarang jualan online, promosi lewat internet, dan transaksi juga bisa dilakukan lewat aplikasi. Jadi, informatika bikin proses jual beli jadi lebih gampang dan cepat. Selain itu, yaitu keempat, dalam transportasi juga kerasa banget. Kita bisa pesan ojek online, cek jalanan macet atau enggak lewat Google Maps, dan itu semua berkat teknologi informatika. Jadi, intinya informatika udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Tanpa disadari, hampir semua aktivitas kita sehari-hari udah bersentuhan sama teknologi ini. Teknologi masa depan yang berkembang pesat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, dan sistem rekomendasi di YouTube. Tapi AI juga punya tantangan seperti masalah etika, privasi, dan keamanan data. Yang kedua, Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi. Misalnya kulkas pintar, lampu otomatis, atau sensor di pertanian. IoT sangat bermanfaat, tapi juga punya tantangan seperti keamanan jaringan dan biaya pengembangan. Yang ketiga ada Big Data dan Data Science. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan terus bertambah. Data ini dianalisis menggunakan data science untuk menghasilkan informasi penting. Contohnya, rumah sakit bisa menganalisis data pasien untuk menentukan perawatan terbaik. Yang keempat yaitu blockchain dan keamanan digital. Blockchain adalah teknologi yang menyimpan data secara aman dan transparan, seperti yang digunakan dalam Bitcoin. Di masa depan, keamanan digital sangat penting, karena makin banyak data pribadi yang tersimpan online. Maka itu, kriptografi atau pengaman data sangat dibutuhkan. Profesi masa depan di bidang informatika. Banyak profesi baru yang muncul di bidang informatika seperti data science, AI engineer, dan cybersecurity specialist. Selain itu, ada juga software developer dan UI atau UX designer yang membuat aplikasi dan tampilan digital jadi menarik dan mudah digunakan. Ada juga etika dan tantangan sosial. Teknologi juga punya sisi negatif seperti deepfake, penyalahgunaan data, dan kecanduan gadget. Oleh karena itu, kita perlu memahami etika penggunaan teknologi dan punya literasi digital yang baik agar bisa menggunakan teknologi dengan bijak.
Ada juga teknologi dan pembelajaran di masa depan. Teknologi akan semakin banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Contohnya AI bisa membantu sebagai guru virtual. Lalu ada kelas berbasis virtual reality yang bikin belajar lebih seru dan nyata. Bahkan sistem pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Tapi semua itu tetap butuh disiplin dan tanggung jawab agar teknologi benar-benar membantu proses belajar, bukan malah bikin kita jadi malas-malasan. Yang terakhir ada peran generasi muda dalam dunia digital. Kita sebagai generasi muda punya peran besar di dunia digital. Kita harus bisa menggunakan teknologi dengan bijak, bukan asal pakai. Kita juga perlu belajar keterampilan digital seperti coding, desain grafis, atau video editing. Dengan kemampuan itu, kita bisa menciptakan solusi atau aplikasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Intinya, kita nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga jadi pencipta dan pembawa perubahan. Itu tadi materi tentang informatika untuk masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya teknologi di masa yang akan datang. Mari kita sebagai generasi muda terus belajar, berkembang dan menggunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.